Shalom, puji nama Tuhan, kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan meskipun masih dilakukan secara online streaming. Namun biarlah itu tidak mengurangi semangat kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita mengambil saat teduh sejenak. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama kita. Dia hadir bersama kita dimanapun kita berada, apapun yang sedang kita perbuat. Sekalipun Dia tidak pernah meninggalkan sisi kita. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah
Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, karena kasih setiamu dalam kehidupan kami boleh kembali beribadah kepadamu Tuhan. Meskipun kami tidak bisa berkumpul bersama-sama, namun kami percaya Engkau tetap menyertai kami. Tuhan, tolong bimbinglah ibadah kami ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Bapa. Terima kasih Tuhan, kiranya ibadah ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebentar kita akan menaikkan setiap doa syafaat kita, tapi sebelum itu kita akan pujikan Bersamamu Bapa. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu
Mari kita berdoa. Benar Tuhan, seperti pujian kami, bahwa bersama Engkau, setiap apapun yang menjadi permasalahan kami, apapun yang menjadi pergumulan kami boleh melewatinya dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sebentar kami akan menyerahkan setiap doa syafaat kami. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu, pemuda remaja, walaupun saat ini kami hanya bisa beribadah secara virtual, tapi biarlah kesetiaan kami boleh tetap terjaga ya Tuhan. Kami boleh tetap setia untuk beribadah kepada Engkau. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini sedang sakit Tuhan. Engkau memberkati mereka, pulihkan mereka ya Tuhan, melalui obat-obatan yang dikonsumsi dan juga dokter, melalui perantara dokter. Ya Tuhan, Engkau memberkati setiap mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk wabah COVID-19 hingga saat ini masih ada ya Tuhan. Kiranya Kau memberkati, Kau lindungi setiap kami, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Biarlah penyakit ini boleh terbebas dari kami dan juga boleh segera pergi dari negara ini setelah negara-negara di dunia ini ya Tuhan, sehingga tidak semakin banyak yang menjadi korban. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, yang memberkati pemerintahan dari presiden, wakil presiden, hingga para menteri dan juga sampai ke daerah, memberkati mereka, berikan hikmat, kebijaksanaan bagi mereka, sehingga mereka boleh menjalankan setiap tugas mereka dengan baik, dengan takut akan Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Seluruh doa, ucapan syukur ini, seluruh doa kami naikkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Satu hal yang kami rindu Tuhan, terus berdiam di dalam hadirat-Mu dan menikmati semua kemurahan-Mu Yesus. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta,
menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Waktu dan tempat saya persilakan bagi hambanya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Kami boleh merasakan kasih setia Tuhan yang tak pernah henti-hentinya bagi setiap kami. Dan kami juga bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kami, untuk kami boleh lagi belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati setiap hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu terbatas, tapi biarlah kuasa dan urapan yang daripada Roh Kudus terus melingkupi setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap kita semua boleh merasakan kasih setia Tuhan dan pertolongan Tuhan. Teman-teman yang terkasih, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-21. 1 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-6 sampai ayat ke-21. Tetapi kita akan membaca ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7, demikian ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Rendahkanlah dirimu, saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan, jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab, siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima, dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri, seolah-olah engkau tidak menerimanya? Sampai pada saat ini, kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, sampai pada saat ini. Sebab itu, aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Teman-teman yang terkasih, kita akan merenungkannya dalam tema rendahkanlah dirimu. Teman-teman,
Saya mau tanya, siapa yang pernah jumpa dengan tanaman padi? Siapa yang tidak tahu tanaman padi ini? Pasti semuanya tahu ya tanaman padi ini. Tanaman padi merupakan tanaman yang sering kita jumpai. Ada yang khas dari tanaman padi ini, yaitu makin berisi makin merunduk. Kekhasan inilah yang kemudian melahirkan sebuah pepatah seperti ini. Seperti padi, makin berisi makin merunduk. Seperti pepatah inilah yang akan digunakan oleh Rasul Paulus bagi jemaat yang ada di Korintus. Mengapa demikian? Mari kita melihat latar belakang dari jemaat di Korintus ini. Gereja di Korintus dikenal sebagai gereja yang mengalami kemajuan yang pesat dalam menjangkau jiwa-jiwa. Mereka, jika mau dibilang dalam hal pengetahuan, mereka luar biasa, hebat banget. Bahkan soal karunia, di antara mereka banyak yang punya karunia. Tidak ada yang kurang dari mereka. Bahkan mereka juga fasih berbicara. Namun semuanya itu membuat mereka menjadi sombong. Semuanya sia-sia. Maka pada hari ini kita akan belajar ada beberapa hal yang akan kita renungkan. Yang pertama, tidak melampaui yang tertulis. Itu pada ayat yang ke-6. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bahasa Indonesia sehari-hari, kalimat jangan melampaui ada yang tertulis menggunakan kata berpeganglah pada peraturan yang ada. Di sini, yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus dalam kalimat ini mengacu kepada pasal yang pertama ayat yang ke-19. Dikatakan bahwa karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Yang mengajarkan tentang keterbatasan hikmat yang manusia miliki dan sikap Allah yang konsisten dalam merendahkan diri orang-orang yang merasa dirinya berhikmat. Jemaat di Korintus berusaha untuk menggantikan Injil dengan hikmat duniawi. Tindakan seperti inilah adalah tindakan yang melampaui apa yang tertulis, yaitu firman Tuhan. Padahal firman Tuhan itu adalah satu-satunya kebenaran. Mereka merasa diri lebih hebat daripada firman Tuhan. Tetapi karena dengan karunia pengetahuan yang ada pada mereka, mereka merasa lebih diri hebat, meremehkan satu dengan yang lain. Dengan demikian, membuat mereka menjadi sombong. Dan hal itulah juga yang menjadi akar permasalahan mereka dan menjadi perpecahan di antara mereka. Lalu, apa yang saat ini kita akan pelajari dari poin yang pertama ini adalah kita mempunyai hikmat, pengetahuan, dan karunia yang sudah Tuhan berikan. Namun semuanya itu terbatas. Maka belajarlah untuk tidak melampaui apa yang tertulis, yaitu firman Tuhan. Yang kedua, jangan merasa sombong dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kita. Poin yang kedua adalah menyadari semuanya adalah pemberian Tuhan. Itu pada ayat yang ke-7. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, dikatakan, siapakah yang menjadikan saudara lebih dari orang lain? Bukankah segala sesuatu saudara terima dari Allah? Jadi, mengapa mau menyombongkan diri seolah-olah apa yang ada pada saudara itu bukan sesuatu yang diberi? Ayat yang ke-7 dalam LAI ini diawali dengan kata sebab. Sebab ini menunjukkan penjelasan bagi ayat sebelumnya. Di sini, Rasul Paulus tidak memberitahu alasan mereka tidak boleh melampaui apa yang tertulis dan tidak boleh sombong.
Ada beberapa pertanyaan retoris yang ada pada ayat ini mengacu pada satu tujuan, yaitu semua adalah anugerah Tuhan. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bagian ini, Rasul Paulus ingin mengingatkan dan menyadarkan kepada kita bahwa apapun yang kita miliki adalah semuanya dari Tuhan. Karena pada dasarnya, segala sesuatu adalah milik Allah dan Allah adalah sumber, agen, dan tujuan dari segala sesuatu. Itu terdapat dalam Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-36. Jadi, ketika kita bisa hidup, ketika kita bisa makan, ketika kita memiliki jaminan keselamatan, ketika kita memiliki karunia rohani tertentu, ketika kita dapat melayani, ketika kita dapat menghasilkan buah pelayanan, itu semua karena Allah yang memberikannya semuanya bagi setiap kita. Aplikasinya bagi setiap kita adalah talenta, pengetahuan, karunia yang sudah kita terima, maka belajarlah untuk bersyukur dan memakai itu semua dengan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Apakah kita sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Poin yang ketiga adalah belajar dari kehidupan Paulus. Ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bagian ini Rasul Paulus memberikan teladan yang praktis yang terjadi juga dalam kehidupan kita tiap hari. Ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Maka pada ayat yang ke-16, Paulus berkata, "Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku." Kata turutilah ini dalam bahasa Indonesia sehari-hari menggunakan kata mengikuti. Jadi ilustrasinya seperti ini. Kualitas sebuah barang tidak ditentukan oleh kemasannya. Justru kita sering menjumpai penampilan yang menipu. Maksudnya, kemasan luarnya begitu tampak baik dan indah, tetapi mutu di dalamnya itu tersebut buruk. Kualitas sejati sebuah barang harusnya diukur melalui berbagai langkah pengujian, melalui berbagai langkah pengujian dalam berbagai kondisi. Barang itu mampu berfungsi dengan baik pada musim hujan maupun pada musim kemarau. Begitu juga dengan Rasul Paulus mengalami begitu banyak penderitaan, mengalami begitu banyak penganiayaan dalam melayani Tuhan. Namun, ia tetap berbahagia karenanya. Dengan jelas dikatakan pada ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13, ia tetap rendah hati. Paulus dikenal sangat pintar dalam pelayanannya, mau dikatakan sangat luar biasa, karena dia banyak membawa jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Namun apakah dia sombong? Apakah dia membanggakan dirinya? Tidak. Secara manusia, dia pantas mendapatkan pujian. Tetapi dalam keadaan yang seharusnya membuat dia berbangga diri, justru dia tetap rendah hati. Justru dia tetap rendah hati. Bagaimana pula dengan kita? Ketika kita mempunyai talenta, ketika kita mempunyai suara yang bagus, ketika kita mempunyai kemampuan untuk bermain musik dengan luar biasa, ketika kita mempunyai pengetahuan yang lebih daripada orang lain, mungkin dapat 4,0 atau cum laude. Saat itu banyak orang yang memuji kita. Apakah kita masih tetap sadar
bahwa itu adalah anugerah yang Tuhan berikan, maka saya harus tetap merendahkan hati dan berterima kasih karena Tuhan? Ataukah mungkin mulai timbul dalam diri kita, iyalah, saya kan belajar dari malam sampai pagi, pagi sampai malam, siapa dulu orangnya? Atau mungkin begitu. Teman-teman, mari kita introspeksi diri kita. Apakah kita masih tetap merendahkan hati kita untuk tetap memberkati dan mengasihi orang yang sudah menyakiti kita seperti Rasul Paulus? Dan bagian yang terakhir, Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus untuk menjadikan Yesus sebagai teladan yang utama dalam kehidupannya. Itu terdapat ayat yang ke-17. Jadi aplikasinya bagi kita, yang pertama, belajar untuk tetap rendah hati. Dalam kondisi apapun, kita harus tetap rendah hati. Jangan kita membanggakan diri. Yang kedua, menyadari siapa diri kita sesungguhnya di hadapan Tuhan. Yang ketiga, menjadikan Yesus sebagai teladan yang utama. Teman-teman yang terkasih, biarlah firman Tuhan ini menjadi perenungan bagi setiap kita. Apakah kita sungguh-sungguh untuk tetap merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, menyadari siapa yang sesungguhnya kita di hadapan Tuhan? Kita adalah manusia berdosa. Maka dari itu, jangan ada daripada kita yang membanggakan diri kita, membanggakan apa yang kita miliki. Kita harus menyadari bahwa semuanya itu adalah pemberian yang daripada Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur jikalau pada malam hari ini kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini tidak menjadi lewat saja Tuhan, tetapi kami boleh mendengarkannya secara sungguh-sungguh dan kami boleh melakukannya Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah kami juga boleh menyadari bahwa sesungguhnya semuanya itu adalah pemberian yang daripada Tuhan. Semua yang kami miliki itu adalah anugerah yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ampuni setiap kami jika kami berbangga diri dengan apa yang kami miliki Tuhan. Biarlah kami Tuhan mengembalikan semua apa yang kami miliki ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mampukan setiap kami Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Biarlah kami tidak hanya menjadi pendengar saja, tetapi kami boleh melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus bagi kita. Saya mengucapkan banyak terima kasih bagi teman-teman yang melayani Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan saudara sekalian. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang terus setia beribadah secara live streaming di channel GKA Anugerah Tulung Agung. Kiranya Tuhan memberkati dalam ibadah yang kita lakukan. Dan saya akan menginformasikan beberapa informasi penting bagi kita semua.
Yang pertama, untuk kegiatan ibadah remaja dan pemuda, sementara waktu ditiadakan dan nanti menunggu informasi lebih lanjut dari majelis gereja. Dan gereja kita mulai tanggal 22 November 2020, ibadah dilakukan 2 kali. Ibadah umum 1 pukul 7 dan ibadah umum 2 pukul 10. Bagi teman-teman yang rindu mengikuti ibadah, tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dan yang berikutnya, bagi teman-teman yang rindu ingin sharing secara pribadi dan ingin didoakan, teman-teman boleh menghubungi nomor yang sudah tertera di layar saudara. Dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah sharing. Kiranya melalui sharing ini iman kita semakin bertumbuh dan kita dikuatkan di dalam mengikut Tuhan. Demikian informasi yang dapat saya bagikan, kiranya boleh menjadi perhatian bagi kita bersama. Tetap semangat dan tetap setia beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria.